Masya Allah. Coba teman-teman, dari kisah ini siapa yang bisa mengambil pelajaran? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebutkan 3 pelajaran dari kisah ini. Ada yang bisa? Naima bisa? Coba Naima ke depan. Nanti kalau Naima nggak bisa jawab, teman-teman siap-siap. Coba direnungkan kira-kira apa ya pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Coba Naima. Harus bersyukur kepada Allah. 1, apa lagi? 1 aja. 3, Ustaz bilang 3. 1 bersyukur, kedua apa lagi? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, betul nggak? Betul. Terus yang ketiga? Jangan melupakan Allah. Jangan melupakan Allah. Masya Allah. 1 apa tadi kata Naima? Bersyukur. Karena kenapa bersyukur? Emang bagaimana kisah yang harus kita bersyukur? Karena tadi 3 orang itu Allah berikan nih, ya, lalu hanya 1 orang yang bersyukur. Berarti kita harus bersyukur. Kedua apa tadi? Apa Naima? Jangan sombong. Seperti siapa yang sombong tadi? Penyakit kulit sama penyakit kulit. Terus yang ketiga apa tadi? Jangan melupakan Allah. Karena semua nikmat yang kita rasakan hari ini semuanya dari Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Naima Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyamsi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-safwa bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turaba aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukhatil ardu dakkan dakkan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masghabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maimanah. Ash'ama alaihim narun mu'sadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man taqwaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bi taqwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Teman-teman kabarnya sehat? Coba Ustaz, kalau Ustaz tanya pakai bahasa Arab ada bisa jawab gak? Kaifa halukum? Misalnya Ustaz tanya kaifa halukum, teman-teman jawabnya bi khairin.
Coba bi khairin walhamdulillah. Bisa? Coba ya. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Di coba pelan. Di khairin walhamdulillah. Apa arti kaifa halukum? Apa? Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Jawabnya apa? Bi khairin walhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah sehat atau baik-baik saja. Masya Allah. Teman-teman dari jam berapa di sini? Ada yang sholat asar di sini? Oh, masya Allah. Ada yang dari setengah 4? Ada yang dari jam 4? Ada yang dari jam 1? Oh, gak ada. Masya Allah. Saya senang banget teman-teman. Ini ada yang baru datang hari ini? Ada yang baru ketemu Ustaz Irwan? Ada yang baru? Kayaknya Ustaz lihat yang sebelah kiri ini agak besar-besar nih, Masya Allah. Baik, anak soleh. Coba teman-teman duduk yang paling terbaik. Ya, seperti biasa kita sedang berada di majelis ilmu. Majelis apa? Ilmu. Maka teman-teman, duduknya teman-teman di sini itu ada malaikat. Malaikat itu siapa? Siapa malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang dia memiliki tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ada yang malaikat menurunkan hujan, ada malaikat yang menahan hujan, ada malaikat yang mencatat amal soleh dan amal buruk kita. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat menjaga kubur. Ya, nah hari ini teman-teman ketahuilah duduknya teman-teman hari ini itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Ngapain Ustaz? Mereka mencatat apa yang teman-teman lakukan di majelis ini. Coba teman-teman misalnya teman-teman di sekolah pengennya itu kalau diaduin sama temennya ke gurunya, pengennya teman-teman diadukan suatu yang baik atau yang buruk? Baik. Enak gak kalau diaduin yang buruk sama guru kalian? Teman-teman tahu gak? Duduknya teman-teman di sini itu nanti malaikat mencatat dan dia akan ngadu sama Allah. Siapa yang ngobrol di majelis ilmu, siapa yang bercanda di majelis ilmu, siapa yang duduk baik di majelis ilmu, itu nanti disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Kira-kira teman-teman mau diadukan yang buruk atau yang baik kepada Allah? Baik. Coba, saya pengen lihat duduk dengan adab yang terbaik. Nanti selain Allah sayang sama teman-teman, Ustadz akan berikan nih hari ini, Masya Allah hadiahnya besar-besar. Yang duduknya rapi dari awal, Ustadz akan berikan hadiah yang terbaik. Ya, ini bukan dari Ustadz, dari siapa? Dari Allah. Duduk dulu yang baik, duduk. Masya Allah. Baik teman-teman, sudah siap dengan kisahnya hari ini? Masya Allah. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus bersyukur dulu sama Allah. Kenapa Ustaz harus bersyukur? Karena semua teman-teman nikmat yang kita rasakan hari ini itu datangnya dari Allah. Teman-teman bisa duduk di sini itu karena izin Allah. Teman-teman dikasih sehat, ya. Coba kalau teman-teman sakit, bisa nggak duduk di sini? Ya, teman-teman Allah kasih sehat. Makanya teman-teman bisa duduk di masjid ini, Masya Allah.
Maka kita harus bersyukur sama Allah. Ya, karena semua nikmat yang teman-teman rasakan hari ini itu semua datangnya dari Allah. Teman-teman bisa melihat Ustadz hari ini, nikmat dari siapa? Coba kalau Allah tidak memberikan kita kedua mata. Tadi dibacakan ayat. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah aku yang menciptakan kedua mata kalian, kata Allah. Maka duduknya teman-teman bisa melihat Ustaz, bisa melihat teman-teman yang lain, itu adalah nikmat dari Allah. Teman-teman bisa mendengar. Hari ini teman-teman bisa mendengar nasihat dari Ustaz. Siapa yang berikan nikmat? Nah, maka teman-teman jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Walisanau wasyafatain. Yang bisa membuat kalian bicara siapa? Maka jangan sampai teman-teman menggunakan lisannya yang membuat Allah itu benci sama kita. Yang ngasih bicara Allah, yang ngasih nikmat bicara Allah, tapi teman-teman menggunakan lisannya untuk sesuatu yang membuat Allah benci. Ya, salah satunya adalah bicara di majelis ilmu. Maka teman-teman nggak boleh kalau sudah ada guru kalian, entah itu di sekolah kalian atau di masjid, itu teman-teman nggak boleh berbicara sedikit pun. Kenapa Ustadz? Karena di majelis ilmu itu sedang dibacakan ayat-ayat Allah dan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Maka dulu teman-teman, Imam Syafi'i itu kalau belajar, Imam Syafi'i ini adalah seorang ahli ilmu, orang yang cerdas. Kenapa Ustaz beliau bisa cerdas? Karena beliau itu punya adab yang baik ketika bermajelis ilmu. Imam Syafi'i teman-teman, kalau sedang duduk seperti ini, beliau ingin membalik bukunya, misalnya lagi nulis, beliau itu pelan sekali. Karena tidak ingin ada suara yang mengganggu gurunya. Nah, maka teman-teman baik, itulah kenapa Imam Syafi'i ilmunya berkah. Tidak mau mengganggu di majelis ilmu. Maka kalau teman-teman pengen jadi orang cerdas gak? Siapa yang pengen jadi orang pintar di sini? Oh, Masya Allah. Maka teman-teman jaga adabnya ketika belajar di sekolah maupun apalagi di rumah sama ayah bunda kalian. Ya, teman-teman siap duduk rapi? Teman-teman siap menjaga lisannya? Masya Allah. Baik, anak soleh. Nah, tentang syukur teman-teman. Dulu Rasulullah itu pernah menceritakan. Dulu kata Rasulullah itu ada 3 orang. Ada berapa? 3 orang di zamannya Bani Israel. Ya, ini sebelum Rasulullah lahir. Zaman dulu banget. Jauh lah pokoknya. Ada 3 orang yang Allah uji dengan 3 penyakit. Penyakitnya apa Ustadz? Ada 3 penyakit. Yang satu, Allah uji orang ini punya penyakit kulit. Kulitnya itu rusak teman-teman. Gak kayak kita hari ini mulus. Kulitnya rusak dari wajahnya, dari tangannya. Pokoknya tidak bagus kulit. Jeleklah penampilannya. Suatu hari Allah ingin memberikan dia ini nikmat. Maka Allah mengutus 1 malaikat datang ke rumahnya. Malaikat datang. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama orang yang punya penyakit kulit ini. Siapa Anda? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku ingin memberikan nikmat dari Allah. Coba, apa yang ingin kau inginkan hari ini? Kata malaikat itu. Lalu kata orang yang punya penyakit kulit ini, sesungguhnya
Aku ini punya penyakit kulit yang membuat wajahku buruk rupa, jelek. Aku dijauhi oleh orang lain karena penyakitku ini. Maka aku ingin supaya penyakitku ini hilang. Maka teman-teman, malaikat dengan izin Allah mengusap tubuhnya, maka seketika kulitnya yang tadinya rusak, jelek, seketika menjadi mulus dan ganteng. Wah, Masya Allah. Dengan izin Allah. Mudah nggak bagi Allah, teman-teman? Mudah. Maka malaikat tanya lagi, nah sekarang kulit kamu sudah bagus, wajah kamu sudah tampan. Apa yang harta yang paling kamu sukai, kata malaikat itu. Lalu kata orang itu, sesungguhnya aku ingin punya seekor unta. Maka malaikat itu dengan izin Allah memberikan orang itu unta yang sedang hamil, sehingga nanti ketika itu untanya bisa lahir banyak anak unta, sehingga untanya menjadi lebih banyak. Ya, Masya Allah. Dan benar teman-teman, Allah kasih dia unta dan untanya punya banyak anak dan dia menjadi orang kaya. Seketika yang tadinya kulitnya jelek, tidak punya uang, tapi dengan nikmat dari Allah, tiba-tiba orang itu menjadi orang yang paling tampan, kulitnya mulus, putih, bersih, dan memiliki harta yang banyak. Lalu ada berapa tadi? Ini baru satu. Berarti ada berapa lagi? Dua lagi. Yang satu lagi diuji sama Allah dengan penyakit botak, gundul kepalanya, nggak numbuh rambut, udah disambuin, nggak numbuh juga, karena dia punya penyakit sehingga dia tidak punya rambut, botak. Maka didatangi juga sama malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Sesungguhnya aku adalah seorang malaikat. Aku diutus sama Allah untuk menyembuhkan penyakitmu. Kira-kira apa yang kau inginkan? Kata orang yang botak itu, engkau lihat sendiri, kepalaku botak, gak ada rambutnya ini. Maka aku ingin sekali punya rambut. Aku ingin ngerasain nyisir. Maka teman-teman, malaikat itu mengusap kepalanya. Tiba-tiba seketika rambut yang bundel itu tumbuh rambut yang sangat bagus, hitam, bersih, wangi. Masya Allah. Lalu teman-teman ditanya lagi sama malaikat, baiklah, sekarang kau sudah punya rambut yang bagus. Nikmat apa yang kau inginkan setelah ini? Lalu kata orang yang botak itu, aku ingin punya seekor sapi. Maka Allah kasih teman-teman sapi yang besar, sapi yang sedang hamil, sehingga nanti dia punya anak yang banyak. Dan sama seperti yang pertama, akhirnya orang yang botak itu tadi rambutnya tumbuh menjadi ganteng dan memiliki harta yang banyak karena sapinya jadi banyak. Nah, tinggal yang berapa? 3. Kira-kira dia punya penyakit apa yang ketiga? Kalau yang pertama tadi apa, penyakit apa? Kulit. Sembuh enggak? Sembuh dengan izin Allah. Lalu dia minta nikmat apa? Hah? Unta. Allah kasih enggak? Untanya jadi Lalu yang kedua, penyakit apa? Nah, tapi teman-teman jangan kalau keluar lihat orang gundul, ini kena penyakit nih, jangan. Ini khusus, ya. Bisa jadi emang orang itu lagi cukur rambut botak aja, ya. Teman-teman jangan, kamu rambutnya botak, kamu kena penyakit ya, jangan ya. Botak, enak ini betul. Ya tapi memang gitu kisahnya. Dia tidak tumbuh rambut. Lalu sembuh enggak? Sembuh. Dia minta harta apa? Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Nah sekarang yang ketiga,
malaikat mendatangi rumah yang ketiga. Assalamualaikum. Dibuka. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Sesungguhnya aku adalah seorang malaikat. Hah? Malaikat? Apa yang kau lakukan di sini? Lalu kata malaikat, sesungguhnya aku ingin menyembuhkan penyakitmu. Kira-kira apa yang kau inginkan? Wahai malaikat, engkau tahu mataku buta. Aku ingin bisa melihat kembali. Maka teman-teman, malaikat itu mengusap matanya. Baiklah, kalau seperti itu, aku akan sembuhkan dengan izin Allah. Diusap matanya. Tiba-tiba orang yang buta itu akhirnya bisa mendengar. Bisa mendengar. Kalau mendengar apa? Kuping. Akhirnya orang yang buta tadi bisa melihat dengan jelas. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa melihat. Dia bersyukur sekali sama Allah. Lalu malaikat itu bertanya lagi kepada orang yang buta tadi. Ya, sekarang mata kamu sudah melihat, engkau sudah dapat melihat dengan nikmat. Sekarang apalagi yang kau inginkan? Kata malaikat. Lalu orang yang tadi buta itu, teman-teman, aku ingin punya binatang kambing. Gimana suara kambing? Bukan, itu sapi. Dikasih kambing yang besar dan lagi hamil juga. Akhirnya nanti kambing itu punya anak banyak dan kambingnya jadi banyak. Dan dia pun juga menjadi orang kaya. Maka 3 orang ini, teman-teman, yang tadinya penyakitan. Yang pertama apa tadi? Penyakit kulit. Terus penyakit botak. Ini ada yang botak di sini? Oh, enggak. Ketiga, seketika Allah sembuhkan dengan mudah. Dan bukan hanya disembuhkan penyakitnya, tapi Allah memberikan harta. Coba, harta yang buta, dia minta apa tadi? Fokus nih. Harta yang penyakit kulit. Harta yang buta. Harta yang buta. Kambing. Harta yang botak. Sapi, ya. Harta yang penyakit kulit. Coba cepet ya, Ustaz akan kasih pertanyaan cepat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kulit botak? Jangan ada yang Ustaz botak. Botak. Bukan. Apa botak? Buta. Kulit. Buta. Kulit. Nah, itulah teman-teman. Dengan sekejap Allah berikan mereka harta yang banyak. Nah, setelah Allah berikan harta yang banyak, teman-teman, Allah uji lagi 3 orang ini. Apakah mereka ini orang yang bersyukur atau tidak? Kira-kira, coba saya kasih pertanyaan. Kira-kira ada 1 orang di antara 3 orang ini yang bersyukur. Kira-kira, coba duduk yang rapi, nanti tunjuk tangan, nanti Ustaz pilih. Kira-kira di antara 3 orang ini, siapakah orang yang bersyukur? Yang penyakit kulit, penyakit botak, atau penyakit buta? Saya bilang tunjuk tangan saja, cukup tunjuk tangan, nanti saya tunjuk. Siapa yang dari tadi tunjuknya rapi ya? Coba kamu, siapa yang bersyukur di antara 3 orang ini?
Benar nggak ya? Benar apa salah? Coba kita teruskan kisah. Nanti kalau betul Ustaz kasih hadiah. Tiba-tiba teman-teman, ketika 3 orang ini sedang menikmati kesembuhannya, menikmati hartanya, dengan kambingnya yang banyak, dengan ontanya yang banyak, dengan sapinya yang banyak, Allah ingin menguji lagi. Apakah 3 orang ini orang yang bersyukur atau enggak? Maka teman-teman, Allah mengutus malaikat lagi kepada 3 orang ini dengan menyamar sebagai seorang pengemis, ya, orang yang sedang minta. Maka malaikat satu datang kepada orang yang punya penyakit kulit tadi. Dia ketuk, tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Dengan ampuhnya juga. Siapa kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Apa yang kau butuhkan? Maka orang yang malaikat pertama itu teman-teman, dia menyamar punya penyakit kulit yang sama seperti orang yang itu. Malaikat itu nyamar punya penyakit kulit untuk mengingatkan nikmat. Kata malaikat itu yang pura-pura jadi pengemis, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku kelaparan, aku kehabisan bekal dalam perjalanan. Bolehkah aku minta sedikit harta darimu? Sesungguhnya kau punya harta yang banyak, aku lihat. Lalu kata orang yang punya penyakit kulit ini yang sudah sembuh, tidak, aku gak punya uang. Pergi kamu, pergi dari sini. Diusir teman-teman malaikat. Lalu kata malaikat, wahai Tuhan, bukankah kau dulu punya penyakit kulit yang sama sepertiku? Lalu Allah berikan nikmat kepadamu. Kenapa engkau pelit sekali dengan aku? Harta kamu banyak, itu pemberian dari Allah. Tidak, hartaku banyak ini karena warisan dari kakek nenekku. Ini adalah warisan dari ayahku. Aku punya harta ini karena dirimu. Sombong. Berarti yang kulit bersyukur gak? Kita lanjutkan. Lalu malaikat datang ke orang yang kedua. Siapa? Tadi penyakit apa? Penyakit botak. Datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kau? Ada apa kau datang ke sini? Sesungguhnya aku ini orang yang sedang butuh uang. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Bisakah Tuhan memberikan aku sedikit harta? Tidak. Ternyata orang yang punya penyakit botak ini juga pelit. Enggak, saya tidak akan berikan kamu sedikit pun. Maka malaikat ini mengingatkan, wahai Tuhan, bukankah dulu engkau punya penyakit botak seperti itu? Nih, kudulnya sama. Dan kau diberikan harta oleh Allah. Kenapa engkau pelit denganku? Lalu kata orang yang botak tadi, tidak. Aku punya harta ini dari orang tuaku. Aku punya harta ini bukan dari Allah. Ini karena kerja kerasku. Maka malaikat mendoakan, jika kamu bohong, kata malaikat, semoga Allah mengambil kembali nikmatmu. Terserah, pergi kau dari sini. Diusir. Berarti orang yang botak bersyukur gak? Ada botak dikasih rambut gak bersyukur? Teman-teman pernah gak bersyukur tentang rambutnya? Sambil ngaca, Masya Allah dikasih rambut. Jangan kayak orang ini udah botak dikasih rambut gak bersyukur. Akhirnya malaikat datang ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Penyakit apa? Buta. Penyakit buta. Nyaman juga jadi seorang pengemis. Assalamualaikum. Dibuka.
siapa Anda? Sesungguhnya aku orang yang kelaparan. Aku kehabisan bekal. Bolehkah Tuhan memberiku sedikit uang? Nah, kira-kira yang buta ini bersyukur atau enggak? Masya Allah. Tentu Tuhan, aku akan berikan kamu harta yang banyak. Silakan, di belakangku ada kambing yang banyak. Silakan kau pilih, engkau ambil sesuka hatimu. Karena sesungguhnya harta yang aku dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Silakan kau ambil harta yang kau mau, sebanyak yang kau butuhkan. Karena aku mendapatkan harta ini dari Allah. Ternyata teman-teman, lalu malaikat, subhanallah, kata malaikat, sesungguhnya aku hanya menguji kamu. Aku ini adalah malaikat utusan Allah. Aku tidak butuh hartamu. Silakan kau ambil hartamu. Dan masya Allah, kau adalah orang yang bersyukur. Semoga Allah senantiasa memberkahi hartamu. Maka teman-teman, dari 3 orang ini Allah cabut kembali nikmat 2 orang yang tadi tidak bersyukur. Allah ambil hartanya, Allah kembalikan penyakitnya. Tapi kalau yang 1 orang tadi yang buta, Allah berikan tetap nikmatnya, dia tetap bisa melihat dan matanya juga tetap ada. Masya Allah. Berarti benar nggak jawaban tadi? Siapa namanya? Ja'far. Benar nggak jawaban kakak Ja'far? Masya Allah. Sini kakak Ja'far. Kakak Ja'far mau ambil hadiah yang mana? Silakan pilih. Ambil. Masya Allah. Takbir. Barakallahu fiik. Ya, masya Allah. Coba teman-teman, dari kisah ini siapa yang bisa mengambil pelajaran? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebutkan 3 pelajaran dari kisah ini. Ada yang bisa? Naima bisa? Coba Naima ke depan. Nanti kalau Naima nggak bisa jawab, teman-teman siap-siap. Coba direnungkan kira-kira apa ya pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Coba Naima. Mana sana? Harus bersyukur kepada Allah. 1, apa lagi? 1 aja. 3, Ustaz bilang 3. 1 bersyukur, kedua apa lagi? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, betul nggak? Betul. Terus yang ketiga? Jangan melupakan Allah. Jangan melupakan Allah. Masya Allah. 1 apa tadi kata Naima? Bersyukur. Karena kenapa bersyukur? Emang bagaimana kisah yang harus kita bersyukur? Karena tadi 3 orang itu Allah berikan nih, ya. Lalu hanya 1 orang yang bersyukur. Berarti kita harus bersyukur. Kedua apa tadi? Apa Naima? Jangan sombong. Seperti siapa yang sombong tadi? Penyakit kulit sama penyakit buat. Terus yang ketiga apa tadi? Jangan melupakan Allah. Karena semua nikmat yang kita rasakan hari ini semuanya dari Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Naima Solihah. Baik, anak soleh. Nah, Ustaz masih punya 1 hadiah. Kira-kira Ustaz akan berikan kepada siapa ya? Ini akan Ustaz berikan kepada anak yang dari tadi diem rapi mendengarkan Ustaz. Kira-kira siapa? Nanti Ustaz kasih. Nah, sekarang kita ambil pelajaran tadi. Kamu diam aja ya. Nah, maka teman-teman, kita semua orang itu pasti akan diuji sama Allah. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan rasa sakit, rasa yang tidak nyaman. Ya, maka tadi 3 orang ini Allah uji, diuji sakit, sama diuji dengan kesenangan. Tapi 2 orang yang Allah uji ini tidak berhasil, ya, tidak berhasil, ya.
dia malah sombong kepada Allah ketika Allah uji dia dengan nikmat. Nah ini teman-teman, ini yang harus kita perhatikan. Terkadang kita diberikan kesedihan, kita sabar. Tapi banyak orang yang alhaakumut takatsur. Ketika dia diberikan nikmat, dia tidak lulus dalam ujian tersebut. Ya, hari ini teman-teman diberikan nikmat yang banyak sama Allah. Teman-teman sehat, teman-teman masih punya orang tua yang lengkap, teman-teman masjidnya dekat dari rumah. Jangan sampai nikmat yang teman-teman rasakan hari ini itu tidak membuat teman-teman bersyukur. Ya, karena di luar sana banyak gak orang yang tidak seberuntung teman-teman hari ini. Di luar sana ada orang anak-anak yang tidak punya orang tua. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa makan. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak punya rumah. Maka jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kalian hari ini tidak membuat kalian bersyukur. Ya, ada yang di sini pernah kelaparan? Teman-teman lapar tinggal buka kulkas. Teman-teman lapar tinggal suruh mbaknya masakin. Teman-teman lapar tinggal minta ibunya masakin. Nikmat gak teman-teman? Ya, maka jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman hari ini tidak membuat teman-teman bersyukur. Ya, di sini ada yang tidak sekolah? Ada, semuanya sekolah semua. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Maka jangan sampai teman-teman nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian hari ini teman-teman bisa belajar di sekolah, teman-teman tidak sungguh-sungguh belajarnya. Teman-teman tidak sungguh-sungguh belajar karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak sekolah karena tidak punya uang. Ya, teman-teman siap menjadi orang yang bersyukur? Teman-teman siap menjadi orang bersyukur? Masya Allah ya. Semoga teman-teman Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana siapa tadi? Orang buta yang telah Allah berikan nikmat dan dia tidak sombong dan dia tetap bersyukur kepada Allah. Ya, paham teman-teman? Paham teman-teman? Ya, Masya Allah. Ya, ingat ya, semua nikmat yang Allah berikan harus dijadikan amal soleh. Nikmat mata, gunakan matanya untuk melihat yang baik. Nikmat telinga, gunakan telinganya untuk mendengar yang baik. Nikmat lisan, bisa bicara, gunakan lisannya untuk bicara yang baik. Ya, karena semua nikmat yang Allah berikan adalah untuk kita beramal soleh. Baik, itu teman-teman, Masya Allah, jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah duduk rapi. Semoga Allah berikan teman-teman ilmu yang bermanfaat. Baik, itu teman-teman dari Ustaz. Ya, Ustaz tidak panjang, selalu berkisah, yang penting teman-teman harus ada yang diingat dari kisah, yaitu tentang syukur. Ustaz harap teman-teman di sini menjadi anak-anak yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadiah ini Ustaz berikan kepada siapa ya? Hadiah ini akan Ustaz terakhir akan berikan kepada dari tadi yang Ustaz perhatikan cukup berarti. Ustaz berikan kepada kamu. Masya Allah. Sini. Ya. Sini. Siapa namanya? Sini Hafiz. Sini dulu. Diri. Hafiz kenapa? Duduknya rapi dari awal. Kan tadi kata Ustaz kalau di masjid kan dilihat sama perbuatannya. Jadi aku duduk yang benar. Masya Allah. Hafiz langsung mengamalkan ilmunya. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan yang terbaik. Ini buat Hafiz. Masya Allah. Salim. Baik, anak saleh. Masya Allah, itu udah ada yang bikin majelis sendiri di sana. Gak apa-apa, ya.
Tapi teman-teman yang dulu kami di sini semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu teman-teman, sekian dari Ustaz ya. Barakallahu fikum buat teman-teman yang sudah duduk rapi, yang sudah hadir, yang mendengarkan Ustaz. Masya Allah. Saya doakan semoga teman-teman menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, kita cukupkan teman-teman majelis kita pada hari ini. Jangan lupa menjadi hamba yang bersyukur. Apa? Hamba yang bersyukur. Yang menjadikan nikmat Allah itu menjadi amal soleh. Sekian dari Ustaz teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ke Ustaz Irwan, jazakumullahu khairan ya. Ikutin ya teman-teman semua ya. Jazakumullahu Ustaz Irwan. 1, 2, 3. Jazakumullah khairan Ustaz Irwan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai acara kita pada sore hari ini. Silahkan teman-teman keluar dengan tertib melalui pintu belakang. Kita tadi sudah ditutup sama Ustaz Irwan. Yang duduknya rapi boleh duluan keluar. Yang duduknya rapi boleh duluan duduk. Mulai dari yang depan ya, mulai dari